Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum amma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, terutama kepada khatib sendiri, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Terutama di bulan Rajab ini, di akhir bulan Rajab ini, marilah kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia. Sehingga dengan bulan yang mulia ini, maka semua amal ibadah akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai ibadahnya. Ma'asyiral muslimin, amjutal mukminin rahimakumullah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghaniyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Rajib dan Ba. Ra adalah rahmatullah, rahmat Allah. Jim adalah judullah, kemudahan Allah. Dan Ba adalah birullah, yaitu kebaikan Allah. Maksudnya, mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat, kemudahan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab tersebut. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa momental Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul bashir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa tersebut juga mendapat penjelasan dalam Sahih Bukhari juz 5 halaman 52. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan solat fardu sebanyak 50 waktu setiap hari. Nabi pun menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah salat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi salat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali, dan akhirnya Allah mewajibkan solat 5 waktu dalam sehari. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu amalan apa yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Yang pertama, melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Terkait kesunahan puasa di bulan Rajab ini, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Muslim juz 2 halaman 811. Haddatsana Utsman bin Hakim al-Ansari qala Sa'altu Sa'id bin Jubair an Shaum Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab faqala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum, yang artinya Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa, dan beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak puasa. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Sahihnya, hadis di atas tidak menunjukkan larangan khusus ataupun kesunahan khusus puasa di bulan Rajab. Karena itu, kesunahan puasa di bulan Rajab melihat terhadap 2 aspek. Pertama, hukum asal puasa hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, perintah Nabi yang menganjurkan puasa di bulan-bulan mulia. Bulan Rajab adalah salah satunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selalu menjelaskan kewajiban salat 5 waktu tepat pada waktunya. Mustafa al-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar jilid 1 halaman 54 menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya,
sebagai mukjizat, maka sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsunya, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertobat dari segala maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Latiful Ma'arif juz 1 halaman 122 menganjurkan umat manusia untuk bertaubat di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan Rajab yang mulia ini, beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hatimu, hitamkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab, dan kemudian berbuat baiklah sehingga hatimu akan menjadi putih di bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab adalah termasuk bulan yang mulia. Di akhir bulan Rajab ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan amal ibadah kita, terutama sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Karena ketiga bulan ini diibaratkan bulan Rajab adalah seperti orang yang sedang bercocok tanam. Karena di bulan Rajab ini kita diharuskan untuk menanam dengan benih yang baik, benih yang benar, sehingga hasilnya nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian bulan yang kedua adalah bulan Sa'ban, disebut dengan bulan dengan pemupukan atau penyiraman. Dengan amal yang kita lakukan tadi di bulan Sa'ban nanti, hakikatnya kita adalah menyiram tanaman yang telah kita tanam pada bulan Rajab tadi. Kemudian yang terakhir yaitu bulan Ramadan, disebut dengan bulan panen, bulan menuai dari amal ibadah yang telah kita lakukan, yang telah kita tanam pada bulan Rajab dan kita siram di bulan Sa'ban, dan akhirnya di bulan Ramadan kita mendapatkan hasil panen yang baik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengapa kita perlu memperhatikan bulan Rajab yang mulia ini? Karena bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Berdoa pada Allah di bulan ini tidak akan sia-sia. Sungguh beruntung seseorang yang memperbaiki amalan, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran. Beramal di bulan ini bagaikan mendapat emas mulia. Memanfaatkan waktu dengan taat merupakan hal yang utama. Dengan amalan ketiga tadi, dari puasa sunnah, perbanyak puasa sunnah, kemudian sholat 5 waktu tepat pada waktunya, dan yang terakhir adalah bertaubat dengan sebenar-benar taubat, sehingga pada saatnya nanti di bulan Ramadan kita kembali bersih dari segala noda-noda hitam yang ada dalam diri kita masing-masing. Demikian saja khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga kita kelak dapat menjumpai bulan Sa'ban dan menuai di bulan Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma